Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Maya, MPM 1934010507. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal ini disusun oleh Dina Apriana dan Rudi Suryanto. Untuk pendahuluan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebabkan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini memberikan dampak pada semakin luasnya hak kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pola hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemudian kemandirian daerah dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga diharapkan dapat mampu membantu pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis terdiri dari yang pertama, belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian ekonomi. Yang kedua yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian ekonomi. Yang ketiga yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima yaitu kemandirian daerah dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk metode penelitian yaitu menggunakan sampel dan data. Sampelnya sendiri merupakan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Pulau Bali dan Jawa. Untuk datanya sendiri yaitu menggunakan data dari APBD realisasi anggaran kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2003 sampai 2007. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yaitu menggunakan statistik deskriptif dengan cara memperhitungkan rata-rata, mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum, dan mencari nilai deviasi. Kemudian ada juga dengan cara melalui uji asumsi, yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ukuran sampel, kemudian yang kedua yaitu normalitas, dan yang ketiga yaitu outliers. Pada pembahasan dan hasil penelitian, uji statistik deskriptif menunjukkan adanya penurunan rata-rata pembelanjaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Ini berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Artinya pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah sebagian besarnya digunakan untuk membiayai pembiayaan rutin yang tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Kemudian, tingkat kemandirian daerah menurut statistik deskriptif menunjukkan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2004 sampai 2005. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan kembali. Hal ini disebabkan karena mayoritas daerah, kabupaten atau kota masih mengandalkan alokasi dana umum dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan ekonomi menurut statistik deskriptif ini setiap tahunnya yaitu mengalami peningkatan. Adapun menurut uji asumsi yaitu ukuran sampelnya terdiri dari 180 sampel. Selanjutnya yaitu uji asumsi menurut normalitas, di mana uji ini menunjukkan bahwa nilai CR berada pada posisi 2,58. Artinya
Uji ini menunjukkan data berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian hipotesis dari hasil penelitian. Nah, asumsinya yaitu jika nilai CR berada dari posisi kurang lebih dari 2,56, maka artinya hipotesis diterima. Nah, untuk hipotesis pertama, nilai CR-nya yaitu menunjukkan angka minus 1,121. Nah, artinya hipotesis ini tidak bisa diterima. Selanjutnya yaitu hipotesis yang kedua. Nah, nilai CR-nya yaitu menunjukkan angka 15,750. Nah, artinya hipotesis kedua ini dapat diterima. Untuk hipotesis yang ketiga, nah nilai CR-nya menunjukkan angka 0,892. Artinya hipotesis ketiga tidak bisa diterima. Untuk hipotesis yang keempat, nilai CR-nya menunjukkan angka 2,266. Ya, hipotesis keempat pun tidak bisa diterima. Yang terakhir yaitu hipotesis yang kelima, nilai CR-nya menunjukkan angka 1,092. Nah, yang artinya hipotesis kelima pun tidak bisa diterima. Kesimpulannya, dari hasil uji analisis yang telah dipaparkan tadi, bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak yang bagus untuk meningkatkan kemandirian bagi pemerintahan daerah. Akan tetapi, pendapatan asli daerah ini masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperhitungkan per tahunnya itu selalu meningkat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.